Presiden Joko Widodo pada pidato kenegaraan 16 Agustus lalu di DPR menyinggung penyebutan Pak Lurah pada dirinya. Dalam awal pidato kenegaraan, Jokowi mengungkap banyak pihak saat ditanya soal Capres-Cawapres mengaku belum ada arahan dari Pak Lurah. Presiden sempat bingung siapa yang dimaksud Lurah. Akhirnya ia mengetahui yang dimaksud Pak Lurah adalah dirinya. Jokowi kemudian menegaskan ia adalah presiden bukan lurah. Dia tidak memiliki wewenang untuk menentukan siapa capres dan cawapres di tahun 2024. Setiap ditanya capres dan cawapresnya, jawabannya belum ada arahan Pak Lurah. Saya sempat mikir, siapa ini Pak Lurah? Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya. Ya, saya jawab saja, saya bukan lurah. Saya adalah Presiden Republik Indonesia. Ternyata Pak Lurah itu kode. Tapi perlu saya tegaskan, saya ini bukan ketua umum parpol, bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi partai. Dan sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan juga angkat bicara soal stigma terhadap Presiden Jokowi yang disebut Pak Lurah. Zulkifli Hasan membantah Jokowi ikut dalam penentuan nama Capres-Cawapres di Pilpres 2024. PAN dan Golkar mendukung Pak Prabowo. Apakah ada arahan Pak Presiden? Saya bilang jelas tidak ada arahan apapun. Itu berdasarkan pemikiran yang panjang, diskusi panjang, rasional, ya, dan keputusan bersama. Tidak hanya Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga merespon pidato Presiden Joko Widodo yang menyinggung istilah Pak Lurah di kalangan politisi dan partai politik. Menurut Surya Paloh itu hanya bercanda semata. Pidato Presiden baik-baik aja, saya pikir semuanya kan. Bagaimanapun juga Presiden mengikuti seluruh ya, perkembangan dinamika yang ada di tengah-tengah kehidupan kemasyarakatan kita. Tidak ada hal yang luar biasa juga. Ya, kalau ada ya barangkali perumpamaan, semua pelaporan harus atas perjuangan Pak Lurah, saya pikir hanya sebagai sebuah joke saja. Sementara itu, pakar komunikasi politik Universitas Padjadjaran, Karim Suryadi menilai penegasan Jokowi bukan Pak Lurah merupakan bentuk pernyataan dia yang menunjukkan ketidakberpihakan dukungan Pilpres baik pada Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto. Nah, yang kedua, namun ketika dihubungkan dengan istilah saya bukan ketua umum, saya bukan pemimpin koalisi, itu jadi kontradiktif gitu ya. Justru ketegasan dia dalam hal menolak untuk ikut campur dalam hal ini, misalnya mendukung Ganjar Pranowo yang satu partai dengan dia, itu adalah sikap bahwa dia adalah seorang presiden. Nah, bahwa kemudian dia misalnya kata Bang Andre dapat durian runtuh berkah. Nah, sebenarnya ini muncul kan karena saya bilang dilema partisan. Di satu sisi Presiden Jokowi sebagai kepala pemerintahan, Pak Prabowo sebagai menteri yang merupakan pembantu presiden. Okay. Nah, jangankan misalnya ada intensi untuk mendukung, untuk mengindos, bahkan ketika presiden semata-mata menjalankan tugas pemerintahan, komunikasi antara kepala pemerintahan dengan pembantunya, dengan menterinya, maka ini bisa dibaca hal yang berbeda. Seperti diketahui, isu arah dukungan Jokowi makin mencuat, terlebih yang terakhir 5 partai koalisi pemerintah Jokowi mendukung Prabowo Subianto. Lalu benarkah Jokowi mendukung Prabowo Subianto atau mendukung Ganjar Pranowo yang berasal dari partainya PDI Perjuangan? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, di awal pidato kenegaraan, Presiden menyinggung soal dia yang disebut sebagai Pak Lurah, yang berhak menentukan nama yang bakal maju sebagai capres ataupun cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Meskipun Jokowi akhirnya membantah bahwa dia tidak berwenang untuk menemukan siapa yang maju dalam kontestasi Pilpres 2024, apa kemudian makna lurah yang disampaikan Jokowi?
Nah, pagi ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang terhubung dengan sambungan Zoom. Di salah satunya adalah politisi PDI Perjuangan, ada Pak Said Abdullah, Wakil Ketua Umum Gerindra Bang Habibur Rahman sebagai Wakil Ketua Umum, dan juga pakar komunikasi politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Pak Ujang Komarudin. Selamat pagi Bang Habibur Rahman, selamat pagi Pak Said, dan juga selamat pagi Pak Ujang. Pagi Selamat semuanya. pagi, Bang Selamat Sisko, pagi. Bang Said, Bang Habibur Rahman. Assalamualaikum. Said, Pak Ujang. Selamat pagi Pak Ujang. Baik, kita Siap, langsung saja ke Pak Said terlebih dahulu nih sebagai internal dari Partai PDI Perjuangan sendiri. Pak Jokowi dalam pidato kenegaraan ini menyampaikan dia bukan Pak Lurah. Seberapa penting sih sebenarnya urgensinya, kan kalau misalnya orang melakukan pendekatan atau menciptakan public trust di publik ini biasanya kan yang baik-baiknya dulu. Kenapa kemudian Pak Jokowi harus mengutarakan, mungkin bisa kami katakan, kegelisahannya sebagai Pak Lurah tersebut, Pak Said? Begini, yang pertama di internal kami itu membiasakan diri, kok kayaknya asing, diksi itu dipakai di internal kami. Di internal kami itu biasanya penyebutannya Bapak Jokowi atau Bapak Presiden. Hampir tidak pernah di internal kami itu disebut Pak Lurah. Fakta memang di berbagai kalangan, tidak semuanya, tentu sebagian juga di elit disebutnya Pak Lurah. Saya pikir diksi Pak Lurah karena sudah menjadi diskursus publik sedemikian dahsyat, viral, hari-hari publik membahas soal diksi Pak Lurah, menurut hemat saya itu bagian dari proses politik dan kecintaan publik terhadap Presiden. Karena sebagaimana disebutkan tadi, kepuasan publik hampir menyentuh 80%, bahkan 80% lebih sedikit kepada Bapak Presiden. Tapi sebenarnya substansi yang hendak disampaikan oleh Bapak Presiden adalah kita itu memang tidak boleh sedikit-sedikit kata Pak Lurah, kata kutip, sedikit-sedikit kata Bapak Presiden, menurut Bapak Presiden, menunggu arahan Bapak Presiden dalam konteks kontestasi Pilpres yang akan datang. Itu memastikan Bapak Presiden kita. Karena apa? Ini adalah polutan demokrasi. Kalau tadi disebutkan ada indeks polusi kita sudah melebihi ambang batas. Nah, ini ikutannya di dalam politik kita yang seharusnya tidak perlu dan tidak boleh kita itu menyeret-nyeret Bapak Presiden. Kita ingin Bapak Presiden tidak boleh, tidak mau cawe-cawe. Tapi justru kadang-kadang sebagian elit kita yang menarik-narik Bapak Presiden. Yang melanggar konstitusi Bapak Presiden atau sebagian atau oknum atau di internal pemerintah sendiri kadang-kadang di tingkat kementerian yang menyebut kata Pak Lurah, menurut Pak Lurah, instruksi Pak Lurah, itu sebenarnya hal yang tidak perlu. Sehingga substansi Bapak Presiden yang ingin disampaikan adalah kan soal kepemimpinan. Ada 11 kali kata Presiden disebutkan, kemudian 6 kali Pak Lurah dan 5 kepemimpinan. Padahal beliau ingin menunjukkan pada sisi aspek kepemimpinan ke depan. Beliau menunjukkan bahwa sudah meletakkan fondasi yang kuat dalam pembangunan kita. Dan beliau ingin punya legacy dengan RAPBN yang diajukan kepada DPR. Ada 4 desain kebijakan yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Yang pertama, penghapusan kemiskinan ekstrim. Itu luput dari diskursus publik. Dari 2,04% di tahun 2022, Bapak Presiden menginginkan 2024 bisa 0%. Kami berpandangan bisa dicapai 0% itu ketika di tahun 2023 ini kemiskinan ekstrim setidaknya bisa turun di ambang 1,4 sampai 1,6. Pada saat yang sama, prevalensi stunting yang diinginkan oleh Bapak Presiden targetnya adalah 14%. Kita ingat bersama, tahun 2014 Bapak Presiden itu menyampaikan prevalensi stunting kita itu di 37%. Kini Presiden ingin
sampai pada 14%. Baik. Dan tentu Bapak Presiden juga bahwa itu bisa dicapai sebagai pondasi yang kuat dibarengi dengan kemudian relatif membaiknya pelayanan kesehatan dan pendidikan kita. Baik, Pak Said. Sehingga kita akan memiliki SDM yang unggul. Baik, Pak Said, ini kan juga cukup menarik. Tadi kan Pak Said juga menyebutkan ini sejumlah capaiannya. Biasanya kalau orang sedang membangun public trust ataupun juga kedekatan dengan masyarakat, ini hal-hal yang baik mestinya yang disampaikan dalam pidato kenegaraan, baru nih curhat ataupun juga masalah-masalah yang kemudian mengganjal hati. Nah, ketika ini diletakkan di pertama kali masalah penyebutan Pak Lurah ini, apakah ini sebenarnya ganjalan hati dari Pak Presiden Jokowi ataupun juga mungkin sudah cerita ataupun juga curhat ke internal partai seperti apa, Pak? Kalau Bapak Presiden kita itu tidak baperan. Bapak Presiden kita itu kalau baper, ada orang yang menjelek-jelekan Presiden atau menghina Bapak Presiden langsung dibawa ke pengadilan. Tapi Bapak Presiden biasa saja dan tidak mau melayani itu. Walaupun ada kesedihan bagi beliau bahwa hinaan dan sebagainya itu menunjukkan bahasa beliau itu, ya budi pekerti kita mulai hilang, sopan santun kita mulai hilang. Tapi marilah kita semua sebenarnya, itu sebenarnya bukan soal soalnya Presiden ingin jangan bawa-bawa nama saya. Kira-kira seperti itulah. Jangan sebentar-sebentar menunggu arahan saya. Bahkan belum menegaskan, saya bukan ketua umum partai politik, saya bukan ketua koalisi partai-partai. Beliau ingin menunjukkan saya presiden akan melaksanakan konstitusi seluruh-seluruhnya, setegak-tegaknya, jangan bawa nama saya. Kira-kira kan itu yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita. Nah, ini juga dan menarik. Itu clear. Nah, Pak Said, ini juga menarik. Jangan bawa-bawa nama Presiden Jokowi. Nah, coba kita lempar ke Bang Habibur Rahman ini. Kalau Gerindra ini sebenarnya melihatnya seperti apa? Karena kita tahu kemarin ini Gerindra kemudian PKB melebur dengan datangnya PAN dan juga Golkar. Ini maksudnya dengan pernyataan di pidato kenegaraan ini apakah sebuah lip service dari Presiden Joko Widodo sebenarnya, Bang Habib? Ya, saya kebetulan kemarin persis posisi saya itu mungkin 4 meter di hadapan Pak Jokowi ya, ketika beliau menyampaikan hal tersebut. Jadi saya datang paling awal juga sidang tersebut ya, dan sampai akhir. Saya bisa melihat secara keseluruhan konteks apa yang beliau sampaikan ya. Tentu ini tidak terlepas dari yang Anda sampaikan tadi beberapa hari sebelumnya, di mana ada deklarasi beberapa partai politik menyampaikan dukungan kepada Pak Prabowo. Saya hadir juga di acara tersebut dan ingat sekali sebagian besar wartawan menanyakan kepada Partai Golkar, kepada PAN, ya, kepada PKB, apakah dukungan ini sudah mendapatkan restu, atau bahkan ada yang vulgar menyatakan apakah ini perintah Pak Presiden Jokowi. Dan saat itu ditegaskan baik oleh Pak Prabowo, oleh Pak Erlangga Hartarto, oleh Pak Zulkifli Hasan, oleh Pak Muhaimin Iskandar, bahwa ini nggak ada kaitannya, tidak ada istilah restu-restuan dari Pak Jokowi, apalagi arahan, apalagi perintah. Ya, yang ada ini adalah komitmen ya empat partai tersebut untuk mendukung Pak Prabowo dalam konteks mereka menilai Pak Prabowo ya berkapasitas dan berkompeten untuk melanjutkan segala capaian, segala prestasi, segala legasinya Pak Jokowi. Jadi acara di hari ini yang di musim naskah proklamasi tersebut, pertanyaannya itu kalau nggak salah tuh 70% soal restu-restuan itu, gitu loh. Dan tegas-tegas disampaikan oleh para ketum, ya, oleh para pimpinan partai politik, tidak ada kaitannya, gitu loh. Nah, sehingga mungkin Pak Jokowi juga terganggu dengan adanya narasi, ya, yang menggiring seolah-olah beliau intervensi, beliau cawe-cawe. Ya, ini kan tema ini kan sudah lama, tuduhan kepada beliau cawe-cawe ini kan sudah lama, ya, disampaikan oleh berbagai macam pihak. Mungkin beliau merasa terganggu sehingga perlu bagi beliau untuk menegaskan di acara yang sangat penting, yaitu di sidang tahunan MPR. Nah, itu yang terjadi kemarin dan menurut saya sudah tepat sekali.
apa yang disampaikan Pak Jokowi, Pak Presiden ya, bukan Pak Lurah ya. Dan juga tadi ditegaskan oleh senior saya Pak Said Abdullah ya, bahwa memang tidak pada tempatnya kita menarik-narik dalam tanda kutip mengkait-kaitkan Pak Presiden dalam konteks kontestasi yang ada saat ini. Kalau ya di Pilpres ini kan ada 3 baca pres yang sangat potensial, misalnya kan. Kalau misalnya ada baca pres yang berkomitmen untuk melanjutkan segala capaian Pak Jokowi, itu bagus gitu loh. Kalau bisa 3-3-nya gitu kan. Tapi kalau memang ada satu yang mengagenda menyampaikan narasi perubahan, jadi juga nggak ada masalah ya. Kita sepanjang nanti prosesnya berlangsung secara demokratis gitu kan. Nah itu yang kita ingin pastikan, pemilu berjalan damai, guyup, rukun, kita beradu visi, misi, dan program. Setelah pemilu, ya kita kembali bersatu sebagai sesama anak bangsa. Kurang lebih begitu, Mas. Oke, Bang Habib, ini jangan dikait-kaitkan dengan cewek-cewek, apalagi sampai terbentuk polarisasi seperti itu. Nah, kalau Pak Ujang, itu narasi yang saya melihat kok ada ya pihak-pihak yang ingin mendorong narasi tersebut gitu loh. Bahwa Pak Presiden ini ikut-ikutan, cawe-cawe, bahkan ada tudingan intervensi deminya ini Pak. Ada yang ngomong demi urusan pribadi beliau dan lain sebagainya. Narasinya seperti itu, kami bantah, ya kan? Kami bantah. Pak Prabowo tegas bantah, ya para pimpinan bantah, dan ditegaskan juga oleh Pak Jokowi. Dan de facto nggak ada bukti kok tudingan tersebut. Fitnah kepada Pak Presiden, kepada Pak Jokowi nggak ada bukti kok. Beliau cawe-cawe di mana? Orang di zaman demokrasi seperti ini ya, semua partai itu mengedepankan demokrasi dan pasti ketahuan Pak. Kita itu rapat aja ya kan di satu tempat, nggak lama orang-orang pada tahu karena di era keterbukaan begini gitu loh. Jadi kalau ada intervensi, ada cawe-cawe, ada restu-restu, nggak akan bisa kita katakan yang sebaliknya gitu loh. Nggak akan mungkin. Pasti akan terdeteksi, pasti akan ketahuan, dan justru akan semakin buruk jadinya. Tentu kalau para pimpinan kita berbicara tidak ada resu-resuan, tidak ada cawe-cawe, tidak ada intervensi, sebagaimana langsung ditegaskan oleh Pak Jokowi, itulah faktanya yang benar-benar terjadi. Dan rakyat ya melihat langsung pernyataan beliau tersebut. Oke, baik, Bang Habib, kita kunci bahwa Gerindra ini tidak ada intervensi dari Presiden Jokowi. Nah, kalau Pak Ujang sendiri melihat nih seperti apa? Kalau kita lihat di pidato kenegaraan kemarin, yang dikritisi adalah bangkit dari masalah COVID-19. Tapi tahun ini menuju 2024, semakin dekat dengan tahun politik, semakin dekat dengan Pilpres, kenapa kemudian yang disampaikan justru malah kegelisahannya seperti ini, Pak Ujang? Ya, pertama tentu nama Pak Jokowi dibawa-bawa ya, ditarik-tarik, dijual-jual lah kira-kira seperti itu oleh ya orang-orang yang berkepentingan terkait dengan persoalan capres dan cawapres itu. Ya saya sih melihat begini soal Pak Lurah gitu ya. Secara objektif saya katakan saya sudah mendengar sejak lama ya, sejak Pak Jokowi terpilih menjadi presiden 2014. Setahun setelah itu saya kan kenal juga dengan beberapa menteri gitu ya. Ya kadang-kadang nyebutnya juga Pak Lurah. Dalam konteks misalkan saya politik belakang layar, kemarin ada seorang tokoh gitu ya yang mereka juga ingin ditarik menjadi cawapresnya di koalisi perubahan misalkan. Itu juga mengatakan sekali lagi ya ini menjual mungkin ya, menarik-narik, benar atau tidak kita Pak Jokowi belum tentu gitu. Tapi persoalannya tadi ada tokoh-tokoh yang saya tidak mau ikut menjadi cawapresnya koalisi perubahan karena ya tentu tadi harus minta restu Pak Lurah begitu. Makanya ini menjadi rame di publik. Apalagi tadi ada kegelisahan yang disampaikan oleh Pak Presiden ya di sidang tahunan MPR, bayangkan. Ini artinya tuduhan-tuduhan itu begitu deras kepada Pak Jokowi dan memang harus dibantah. Karena begini, di masa saat ini ya begitu media sosial yang begitu cepat ya arus informasi itu, kalau ada informasi itu tidak diklarifikasi maka akan menjadi sebuah kebenaran. Oleh karena itu begitu pentingnya klarifikasi itu ya Pak Jokowi menjelaskan, dan saya sih mengatakannya sesuatu yang bagus. Tetapi memang kalau kita bicara cawe-cawe ya saya tidak tahu apakah dalam konteks formulasi atau skema ya dukungan PAN dengan Golkar itu ada cawe-cawe atau tidak. Tetapi kalau kita melihat yang setback ke belakang, misalnya ketika keempat partai ya pasca
penolakan PDIP terhadap kedatangan tim Israel, sepak bola Israel U20, PDIP menolak gitu, termasuk Pak Ganjar menolak. Lalu Pak Jokowi mengumpulkan 4 partai koalisi yang kebetulan gitu ya ada dalam koalisi Pak Prabowo gitu, ada Gerindra, ada PAN, ada PKB dan ada Golkar, dan PDIP ketika itu tidak diundang dan Nasdem juga tidak datang. Nah, saya melihat lalu muncullah sebuah spekulasi ya akan membangun sebuah konstruksi koalisi besar kan begitu. Dan memang kemarin belum lama gitu kan dengan bergabungnya PAN dan Golkar itu ya tadi sebenarnya mah bagian daripada nggak tahu entah kebetulan atau tidak, bagian daripada skema dari pertemuan di DPP PAN itu. Ya tentu semuanya dinamis ya. Nah, kembali kepada persoalan cawe-cawe, saya perlu mengkritisi sedikit gitu ya, karena sebelumnya Pak Jokowi mengakui saya cawe-cawe demi kepentingan bangsa dan negara gitu ya. Tetapi dalam konteks pidato kenegaraan Pak Jokowi mengklarifikasi ya, karena memang persoalan Pak Lurahnya itu mungkin yang harus disampaikan ya dengan tegas dan jelas oleh Pak Jokowi, dan itu bagus ya. Tentu Pak Jokowi bicara tadi kata Bang Said ya soal kesantunan, kesopanan, kita sudah banyak berubah bangsa ini. Oleh karena itu Pilpres 2024 ini mari kita bersatu ya. Saya sepakat Bang Habibur Rahman dan Bang Said ya bahwa kita ke depan itu ya adu politik ide dan gagasan. Ini narasi kita yang harus kita kembangkan, narasi kebaikan, kesopanan dan kesantunan. Saya mungkin 8 tahun terakhir adalah mohon maaf ya orang yang kritis juga terhadap pemerintah, terhadap Pak Jokowi. Tetapi ya kita lakukan dengan cara santun ya, dengan cara baik, objektif dan konstruktif. Ya kita sama-sama ingin membangun bangsa. Kalau Bang Said dan Bang Habib dari parlemen gitu ya, saya paling tidak dari dunia akademisi yang saya miliki, yang pengetahuan kecil ini begitu. Nah, dalam konteks Pak Jokowi kembali lagi pada soal cawe-cawe, ya kita harus sinkronkan yang disampaikan Pak Jokowi sebelum sidang gitu ya, bahwa saya cawe-cawe untuk kepentingan bangsa dan negara. Di saat yang sama Pak Jokowi membantah. Tapi saya ambil positifnya bahwa Pak Presiden punya niat baik ya terkait dengan Pilpres ini, bahwa ya beliau punya hak dalam konteks untuk mendukung, dan di saat yang sama juga tentu Pak Jokowi menyerahkan persoalan koalisi itu kepada partai-partai politik. Ya tentunya menarik juga ya Pak Ujang, karena kita akan bahas juga terkait masalah cawe-cawenya ini juga cukup tadi juga disebutkan kontradiktif sekali, bahwa Presiden kan juga sempat menyebutkan harus ikut turut cawe-cawe dalam pemerintahan, tapi di sisi lain menyampaikan juga dalam pidato kenegaraan dia tidak mau untuk disebut oleh Pak Lurah. Konteksnya berbeda Mas, berbeda. Konteksnya berbeda. Konteksnya berbeda. Cawe-cawe lain. Karena cawe-cawe akan ada klarifikasi bahwa cawe-cawe yang dimaksud adalah bagaimana kewajiban kepala negara, presiden kita untuk mengantarkan pemilu yang aman, damai, jujur dan adil. Iya, kurang lebih begitu. Dan pada saat yang sama kita tahu bersama dalam kebersamaan kita, persatuan kita, itu adalah modal sosial bagi kita semua, bagi presiden untuk mengantarkan pemilu ini dengan aman dan sukses tadi. Kami dengan capres kami, Ganjar Pranowo, kami bicara dengan Pak Habib, bicara dengan kawan-kawan Golkar, dengan kawan-kawan PAN, kan komunikasi terus terbangun. Walaupun boleh pilihan berbeda. Tapi kan kami tidak pernah katakan, Bang Habib, minta tolong deh, menurut Bapak Presiden, instruksi Bapak Presiden, kata itu hampir tidak pernah dilakukan. Itu tidak bisa dicek dengan berbagai pihak itu. Pak Habib itu bisa menjadi saksi kami lah, testimoni sekaligus. Baik, ini kita akan kami ya jalan aja sudah belusukan, ngapain lagi gitu loh. Baik, ini sangat seru sekali. Kita akan bahas terhadap Partai PDI ataupun juga Partai Gerindra juga yang sama-sama ternyata pas masalah cawe-cawe ini satu suara. Nanti kita akan bahas setelah jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah